Seorang pencuri spesialis pembobolan rumah diamankan aparat Polsek Tanjung Karang Barat, Saudara. Pelaku bernama Nopriansa ini melakukan pencurian karena tidak memiliki pekerjaan tetap alias pengangguran. Dalam aksinya, ia menggasak 2 unit ponsel dan sejumlah uang tunai dari sebuah rumah di Jalan Sisingamaraja. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada Denny Soputra, wartawan Tribun Lampung yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat malam, Denny. Halo, selamat malam, Tekadila. Denny, untuk kronologis pencurian yang dilakukan oleh tersangka ini, silakan dengan laporan Anda, apa saja barang-barang yang diambil oleh pelaku? Baik, Tekadila. Untuk pencurian ponsel itu sendiri itu tersangka dilakukan pada tanggal 11 November 2021 lalu di di rumah warga di Jalan Sisingamaraja, Kelapa 3, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Nah, saat itu pelaku berhasil memanjat dinding rumah korban. Kemudian setelah berhasil mengambil barang milik korban, ponsel tersebut dijual dengan COD. Kemudian setelah itu dijual dengan seharga ratusan ribu. Dan kemudian hasil penjualan itu pelaku sendiri mengaku untuk biaya makan sehari-hari. Kemudian dari pencurian di rumah warga, pelaku berhasil menggodol 2 unit handphone dan sejumlah uang tunai. Itu rekannya. Denny, apakah tersangka ini memang sebelumnya sudah terlibat dalam kasus hukum atau ini baru pertama kali aksi yang dilakukannya? Baik, menurut Kapolsek Tanjung Karang Barat Kompol Sandi Galih Putra melalui Kanit Reskrim Ibtu Ferry Juansyah itu menjelaskan ada 3 laporan polisi yang diduga dilakukan oleh tersangka. Namun saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman. Namun dari sementara itu pengakuan tersangka sendiri itu dirinya pernah menjalani masa tahanan di penjara karena terlibat peredaran gelap narkoba sebagai kurir. Gitu. Proses penangkapan terhadap tersangka ini bagaimana kronologisnya, Denny? Lalu apa hukuman yang dijatuhkan oleh pihak kepolisian pada tersangka? Baik. Menurut Kapolsek Tanjung Karang Barat, Kompol Sandi Galih Putra melalui Kanit Reskrim Ibtu Ferry menjelaskan itu tersangka diamankan sejak 10 Februari 2002 lalu. Nah, namun saat itu tersangka sedang nongkrong kemudian di sebuah gardu pinggir jalan Sisingamaraja. Saat itulah pelaku ditangkap oleh polisian. Namun dari ini hukuman sendiri pelaku terjerat pidana kurang lebih 5 tahun penjara begitu. Oke, terima kasih banyak Denny Saputra, wartawan Tribun Lampung atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Denny.